Perkenalkan, saya Nazwa Nuralifa Ramadhani. Saya Iksan Aji Bayuwargo, dan saya Dadan Maulan. Selamat menyaksikan pembahasan materi analisis regresi dari kelompok kami. Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan materi kita hari ini. Pernah nggak sih kalian mikir kalau dunia nyata itu kadang terlalu kompleks buat sekedar ditarik garis lurus? Ya, karena kenyataannya emang banyak banget fenomena di sekitar kita yang perubahannya itu nggak konstan. Nah, di sesi kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik regresi non-linier. Kita akan belajar gimana mendeteksi dan menghitung pola-pola nyata yang wujudnya melengkung, gak cuma sekedar garis lurus. Santai aja, kita bahas pelan-pelan kok dari konsep dasar sampai kita bisa baca hasil datanya bareng-bareng. Oke, ini agenda ringkas kita. Kita mulai dari definisi dasar, terus lihat 4 bentuk utama kurvanya, masuk ke rumus model kuadratis, ngebedah studi kasus belanja online, belajar trik transformasi matematika, dan ditutup dengan seni memilih model terbaik. Yuk langsung kita mulai. Bagian 1. Apa itu regresi non-linier? Kita samain persepsi dulu ya. Secara definisi, hubungan non-linier itu artinya efek variabel X terhadap variabel Y tidak konstan untuk setiap perubahan nilai X. Ribet? Gini deh, bayangin kalian lagi makan pizza yang super enak. Waktu kalian makan slice pertama, wah rasanya surga banget kan? Kepuasan kalian melonjak drastis. Slice kedua masih enak, tapi pas masuk ke slice ke-10, kepuasan kalian bukannya naik, malah anjlok karena udah kekenyangan dan enek. Nah, garis lurus nggak bisa ngejelasin fenomena ini. Hubungan antara jumlah pizza dan kepuasan itu melengkung, alias non-linier. Seringkali di statistik tuh kita berasumsi semua hubungan itu lurus-lurus aja, padahal realitanya kan nggak gitu. Oke, jadi gini, kalau kita kumpulin datanya, alat detektif utama kita adalah scatter plot atau diagram pencar. Lewat scatter plot ini, kita bisa ngelihat dengan sangat jelas kalau titik-titik datanya membentuk pola lengkungan tertentu, bukan diagonal lurus sempurna. Kalau polanya udah kelihatan melengkung, nah disitulah regresi nonlinier wajib turun tangan. Bagian 2. 4 bentuk utama kurva. Terus pertanyaannya, lengkungannya itu kayak gimana aja bentuknya? Ada 4 bentuk yang paling sering kita temui. Pertama, model kuadrat. Ini polanya persis kayak kurva parabola. Bisa naik dulu sampai ke puncak terus turun lagi. Atau sebaliknya. Contoh di sini nilai R kuadratnya 0,468. Kedua, eksponensial. Ini kalau nilai Y meledak naik dengan sangat cepat seiring bertambahnya nilai X. Lihat tuh, R kuadratnya sempurna banget di angka 1. Ketiga, logaritma. Kalau ini kebalikannya. Nilai Y naik pesat di awal tapi makin lama makin melambat. R kuadratnya 0,9025. Terakhir, polinomial. Ini kurva yang lebih kompleks, bisa naik turun lebih dari sekali membentuk pola bergelombang. Di sini R kuadratnya 0,933. Sebagai pengingat, makin nilai R kuadrat mendekati 1 berarti model kurvanya makin pas nempel sama data aslinya. Bagian 3. Rumus model regresi kuadratis. Nah, perhatiin ya. Kita udah lihat visualnya, sekarang kita bedah mesin matematikanya, khususnya untuk model kuadratis yang bentuknya parabola. Persamaannya berbunyi seperti ini. YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1I ditambah beta 2 kali X1I kuadrat ditambah epsilon I. Kelihatannya panjang, tapi artinya simpel kok. Beta 0 itu nilai intercept Y titik awalnya. Beta 1 itu koefisien efek linier X terhadap Y. Dan bintang utamanya ada di beta 2. Beta 2 adalah koefisien efek kuadrat. Inilah si pembuat lengkungan yang membengkokkan garis lurus jadi kurva. Terakhir, epsilon I adalah random error, karena tebakan kita nggak akan pernah 100% mulus. Ini yang menarik, bentuk lengkungan parabola kita itu sepenuhnya disetir sama tanda positif atau negatif dari si beta 1 dan beta 2 tadi. Ada 4 kombinasi utama. Intinya, kalau beta 2 kalian itu negatif, kurvanya bakal terbuka ke bawah, persis kayak bentuk payung atau gunung. Sebaliknya, kalau beta 2 itu positif, kurvanya bakal terbuka ke atas, ngebentuk mangkok atau huruf U. Jadi, cuma dengan ngelihat hasil angka positif atau negatif di regresi, kalian udah bisa langsung ngebayangin bentuk lengkungannya. Tapi ingat, kita di ranah akademik, nggak bisa cuma tebak-tebak buah manggis. Kita harus ngetes apakah model kuadratis kita ini beneran valid secara keseluruhan pakai uji F. Hipotesisnya gini, H0 berbunyi beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, yang artinya sama sekali nggak ada hubungan. H1-nya berbunyi beta 1 dan atau beta 2 tidak sama dengan 0, artinya ada hubungan yang signifikan. Untuk ngitungnya, kita pakai rumus statistik F sama dengan MSR dibagi MSE. Kalau nilai F hitungnya signifikan, berarti model kita sah dan bisa dipakai. Bagian 4. Studi kasus belanja online. Biar teorinya nggak ngawang, mari kita pakai kasus yang benar-benar relate.
Hubungan pendapatan dengan frekuensi belanja online. Logikanya kan gini, makin tinggi gaji seseorang, mestinya makin sering dong dia check out barang di e-commerce. Kita kumpulin datanya, terus kita bikin scatter plot. Titik-titiknya menyebar dari kiri bawah ke kanan atas. Sepintas emang kelihatan naik, dan kayaknya ditarik garis lurus aja cukup. Tapi benarkah begitu? Disinilah plot twist-nya terjadi. Kalau kita paksain pakai regresi linier, angkanya kelihatannya wow banget. Persamaannya, Y sama dengan minus 11,283 ditambah 5,985 X1. R kuadratnya tinggi banget, di 0,97, dan F-nya di 373,58. Sempurna? Tunggu dulu, lirik grafik residu atau error di sebelah kanan. Titik-titiknya itu nggak acak, malah ngebentuk pola melengkung huruf U. Ini tanda bahaya merah. Kalau residunya ngebentuk pola, artinya model linier gagal nangkep pola rahasia di data kita. Jadi apa solusinya? Kita hajar pakai regresi kuadratik. Sekarang persamaannya berubah jadi Y sama dengan 1,54 ditambah 1,57 X1 ditambah 0,245 X1 kuadrat. Coba perhatiin koefisien kuadratnya yang 0,245 itu, dia ini signifikan banget loh, dengan nilai T sama dengan 7,52 dan p-value 0,00. R kuadrat kita juga naik nyaris mentok jadi 0,99. Standar errornya turun drastis dari 6,16 jadi 2,60. Dan paling penting, lihat plot residunya sekarang, udah tersebar bener-bener acak. Fix, model kuadratik jauh lebih superior. Bagian 5. Trik transformasi model matematika. Kadang kita nemu pola lengkung, tapi kita pengen banget menyelesaikannya pakai metode regresi linier biasa. Bisa nggak? Jawabannya bisa, pakai kekuatan transformasi matematika. Intinya, kita meluruskan kurva yang bengkok. Stepnya, identifikasi dulu pola non-liniernya, lalu terapkan transformasi matematika untuk bikin polanya jadi lurus, baru deh selesaikan pakai regresi linier standar. Nah, ada beberapa trik transformasi. Pertama adalah transformasi akar kuadrat. Rumus modelnya diubah jadi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 akar X1I ditambah epsilon I. Transformasi ini itu paling jago kalau kita mau mengatasi varians yang nggak sama di dalam data, atau buat hubungan non-linier yang melengkungnya tuh masih ringan. Trik yang kedua adalah transformasi logaritma, dan ini kepakai banget di dua kondisi. Untuk model perkalian, model aslinya itu YI sama dengan beta 0 kali X1I pangkat beta 1 kali epsilon. Setelah kita transformasi pakai log, rumusnya jadi log YI sama dengan log beta 0 ditambah beta 1 log X1I ditambah log epsilon. Terus untuk model eksponensial, model awalnya YI sama dengan E pangkat beta 0 ditambah beta 1 X1I ditambah beta 2 X2I kali epsilon. Kalau kita kasih logaritma natural alias ln, jadinya ln YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I ditambah beta 2 X2I ditambah ln epsilon. Ajaib kan? Kurva yang awalnya melengkung pusing, sekarang bisa dihitung santai pakai regresi linier biasa? Satu hal krusial tentang model transformasi log-log ini adalah cara interpretasinya. Aturan mainnya beda dari regresi biasa. Untuk model log-log, kita bacanya gini. Kenaikan 1% pada X akan mengakibatkan perubahan B% pada rata-rata Y. Jadi bacanya selalu dalam satuan persen, bukan lagi unit asli datanya. Sederhana, tapi powerful banget buat jelasin presentasi pertumbuhan. Bagian 6. Seni memilih model terbaik. Akhirnya kita sampai di ujung pembahasan. Punya banyak alat itu bagus, tapi milih alat yang pas itu butuh skill. Kita pakai contoh kasus terakhir, gaji versus jam kerja. Secara logika awal, makin tinggi gaji yang ditawarin, orang bakal kerja makin lama karena termotivasi. Tapi kalau gajinya udah super duper tinggi, orang biasanya malah ngurangin jam kerjanya buat nikmatin hidup atau liburan. Jadi kurvanya naik, lalu turun. Kalau kita tes datanya pakai 3 model berbeda, kita bakal dapat skor R kuadrat kayak gini. Model linier ancur banget, cuma 0,101, eksponensial juga 11-12 di 0,1035, tapi begitu kita lihat model kuadrat, wow, nilai R kuadratnya melesat jadi 0,718. Dari tabel ini aja udah ketahuan jelas kalau model kuadrat adalah sang juara. Dan ini visualisasinya. Garis merah lurus nyasar nggak karuan. Garis eksponensial terbang ke angkasa. Cuma kurva parabola dari model kuadrat yang bisa menangkap realita bahwa jam kerja itu punya batas puncak sebelum akhirnya turun lagi. Secara logika dapat, secara angka pembuktian R kuadratnya juga valid. Match banget.
Jadi intinya teman-teman, nemuin dan milih model regresi yang tepat itu bukan cuma sekedar ngitung angka. Ini adalah kombinasi dari ketelitian matematika dan intuisi manusia. Kalian butuh uji F dan R kuadrat, tapi kalian juga butuh kepekaan buat ngebaca scatter plot dan nalar akan konteks kehidupan nyata. Pesan saya, saat menganalisis data, jangan pernah terkurung sama pemikiran bahwa semuanya itu garis lurus. Dunia nyata ini penuh kejutan dan lengkungan. Sekian sesi penjelasan kita kali ini, semoga wawasan kalian makin luas dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya. Pernah nggak sih Anda berharap punya kemampuan buat memprediksi masa depan? Ya, bukan pakai bola kristal atau ramalannya, tapi pakai data yang solid. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu alat analisis yang paling tangguh di dunia statistik dan bisnis. Namanya regresi linear sederhana. Kita akan lihat bareng-bareng nih, gimana sih sekumpulan data historis yang mungkin awalnya kelihatan cuma kayak tumpukan angka acak, ternyata bisa diubah jadi semacam mesin waktu matematis. Mesin waktu yang bisa memprediksi hasil di masa depan dengan sangat presisi. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita mulai. Di sesi kali ini, kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari definisi konsepnya, lalu bedanya dengan korelasi, kenalan sama variabel-variabelnya, melihat contoh di dunia nyata, dan ditutup dengan apa sih sebenarnya tujuan akhir dari analisis ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu definisi konsep. Mari kita pahami dulu dasar dari regresi ini. Nah, buat memahami pengertian regresi linear sederhana ini, sebenarnya kita nggak perlu pusing. Kata kuncinya cuma satu, hubungan fungsional. Coba bayangin gini. Analisis regresi itu pada dasarnya adalah model yang berusaha ngejelasin hubungan fungsional antara dua variabel. Tapi ingat ya, di hubungan ini tuh perannya nggak setara. Satu variabel nggak berdiri sejajar dengan yang lain, melainkan ditugaskan secara spesifik untuk jadi prediktor buat variabel responsnya. Jadi kita nggak cuma sekedar ngelihat, dua hal ini gerak barengan nih. Nggak gitu. Kita benar-benar mengukur dan mencari tahu seberapa pasti sih sebuah pemicu itu secara fungsional menghasilkan suatu akibat tertentu. Lanjut ke bagian kedua. Korelasi versus regresi. Ini soal perbedaan sudut pandang. Di lapangan sering banget nih terjadi miskonsepsi soal perbedaan korelasi dan regresi. Memang sih dua-duanya sama-sama ngebahas kaitan antara dua variabel, tapi sudut pandangnya itu beda total loh. Gini, korelasi itu ngebahas keeratan hubungan yang sifatnya dua arah. Ibaratnya kayak pernikahan deh. A berhubungan sama B, maknanya persis sama dengan B berhubungan sama A. Dua-duanya saling terikat, nggak peduli siapa yang mulai duluan. Nah, sebaliknya, regresi itu ibarat jalan satu arah yang tegas. Di sini, kita secara eksplisit mengukur pengaruh dari si A terhadap si B. Kalau posisinya kita balik jadi pengaruh B terhadap A, wah ceritanya bakal beda jauh. Jadi ingat ya, regresi itu mutlak butuh arah pengaruh yang sangat jelas. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, variabel regresi. Pertanyaannya, siapa mempengaruhi siapa? Nah, karena regresi butuh arah yang jelas banget, kita wajib ngebagi aktor-aktor di dalam analisis ini ke dalam dua kelompok variabel dengan peran yang super spesifik. Itu variabel independen dan dependen. Yang pertama, variabel independen, atau yang akrab kita panggil dengan si X. Ini tuh variabel bebas yang posisinya mutlak sebagai prediktor. Dialah sang aktor utama yang ngasih pengaruh atau ngasih stimulus. Terus di sisi lain, kita punya variabel dependen atau si Y, sesuai namanya. Dia ini variabel respon, posisinya ya tergantung bereaksi atau murni dipengaruhi sama pergerakannya si X tadi. Pemisahan peran yang tegas kayak gini tuh ibarat fondasi awal. Ini langkah paling mutlak yang harus kita tentuin sebelum kita bisa mulai ngitung apa-apa. Kalau kita bawa ke bahasa matematika, model dasar regresi linear sederhana ini digambarin lewat persamaan struktural. Intinya, nilai Y dijelaskan oleh keberadaannya X. Jangan biarin simbol-simbol statistik ini bikin Anda mundur duluan ya. Kenapa sih disebut sederhana? Ya karena kita murni cuma pakai tepat satu variabel independen buat memprediksi variabel dependennya. Sesimpel itu. Di dalam fondasi rumus ini ada yang namanya parameter konstanta alfa. Bayangin aja alfa ini sebagai titik mulai atau garis batas fundamental kita. Terus, ada parameter koefisien beta. Nah, beta ini yang nentuin tingkat kemiringan garisnya. Seberapa tajam sih lonjakan atau penurunan di variabel dependen tiap kali variabel independennya gerak? Pasti ada efeknya kan? Dan tentunya karena di dunia nyata itu selalu ada elemen kejutan, kita masukin juga si epsilon. Epsilon ini fungsinya buat nampung error acak atau faktor-faktor dari luar yang nggak masuk di model kita. Inilah kanvas dasar buat semua prediksi yang bakal kita buat. Lanjut ke bagian keempat, contoh nyata. Kita lihat penerapannya langsung dalam bisnis. Sekarang coba bayangin gini. Anda adalah seorang manajer pemasaran atau pemilik bisnis yang lagi evaluasi strategi. Terus Anda baru aja ngabisin budget gede-gedean buat kampanye iklan bulan lalu. Nah, pertanyaan kritis yang otomatis muncul di kepala Anda pastinya, sejauh mana sih tepatnya contoh biaya promosi ini memengaruhi angka penjualan Anda? Bener kan? Buat ngejawab pertanyaan krusial tadi, regresi ini bakal bekerja layaknya sulap.
Mari kita ambil dua variabel nyata dari studi kasus ini, biaya promosi dan penjualan. Balik lagi ke konsep hubungan fungsional yang udah kita bahas ya. Kita harus nempatin posisi mereka dengan benar. Biaya promosi secara logis dan strategis pastinya adalah variabel independen. Kenapa? Karena ini uang yang secara sadar kita keluarin, yang bertindak sebagai pihak pemberi pengaruh. Sementara itu, penjualan adalah variabel dependennya. Ini adalah hasil akhir yang bereaksi atau yang dipengaruhi sama biaya promosi tadi. Tujuan kita di sini jelas, kita pengen mengukur efek fungsional yang sebenarnya. Dari tiap rupiah yang udah kita bakar buat promo, berapa sih total omzet yang berhasil masuk ke kasir? Rumus yang agak panjang di awal tadi, sekarang bisa kita sederhanain jadi persamaan yang super praktis buat dipakai di lapangan. Y sama dengan A ditambah BX. Nah, buat nemuin nilai pasti dari A dan B ini, para ahli statistik biasanya pakai metode yang namanya ordinary least square, atau metode kuadrat terkecil. Logikanya gini aja. Bayangin Anda punya puluhan titik data historis promosi dan penjualan yang nyebar acak di grafik. Metode ini bakal kerja keras nyari dan narik satu garis lurus yang meminimalkan semua margin error dari tiap titik data tadi. Ibaratnya dia nyari jalan tengah yang paling adil lah. Sehingga pada akhirnya kita bisa dapat representasi tren pengaruh promosi terhadap penjualan yang paling presisi dan objektif. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, tujuan akhir. Mengapa sih kita capek-capek ngitung ini semua? Analisis regresi itu dilakuin bukan cuma buat pamer keahlian statistik loh, tapi buat menuhin tujuan analisis regresi yang jauh lebih besar dan strategis. Ada 3 langkah utama nih. Langkah pertama, kita ngukur seberapa erat sih koneksi atau hubungan antar variabel itu. Langkah kedua, kita uji secara statistik. Ini pengaruhnya beneran ada dan signifikan atau jangan-jangan cuma kebetulan doang. Dan langkah ketiga, ini dia nih yang jadi alasan utama kenapa alat ini revolusioner banget buat bisnis. Kemampuannya buat lakuin peramalan atau prediksi nembus jauh ke masa depan. Tapi sebelum kita benar-benar lompat buat bikin prediksi, kita wajib validasi dulu seberapa kuat model yang udah kita bikin. Kita lakuin ini pakai 2 metrik jagoan. Pertama, koefisien korelasi. Ini buat ngelihat keeratan hubungannya aja. Nah, kalau nilai korelasi itu kita kuadratkan, kita bakal dapat yang namanya koefisien determinasi. Dan angka inilah bintang utamanya. Misal nih, koefisien determinasi Anda nunjukin angka 80%. Wah, itu artinya luar biasa secara praktis. Itu berarti 80% dari seluruh pergerakan naik turunnya penjualan Anda benar-benar murni bisa dijelasin sama seberapa banyak uang yang Anda alokasikan buat promosi. Kebayangkan? Makin tinggi persentasenya, bakal makin tajam dan terpercaya prediksi yang kita hasilkan nanti. Begitu model matematika kita beres diuji dan terbukti punya pengaruh yang signifikan, kita akhirnya ngebuka gerbang kekuatan utamanya, yaitu fungsi regresi untuk prediksi. Ini dia, inti dari segalanya. Maksudnya gimana? Gini, kalau bulan depan Anda berencana mau suntik biaya promosi sekian puluh juta, skenario yang mungkin belum pernah terjadi di perusahaan Anda udah nggak perlu nebak-nebak lagi soal hasilnya. Nggak perlu. Anda tinggal masukin aja angka budget baru itu ke dalam persamaan regresi yang udah kita temuin tadi. Matematika bakal memproyeksikan estimasi omset atau nilai penjualan Anda secara akurat. Anda benar-benar meramal hasil masa depan secara logis, bersandar penuh pada data. Keren banget kan? Jadi regresi linear sederhana ini benar-benar bisa secara ajaib ngubah tumpukan data masa lalu yang berserakan jadi semacam peta jalan masa depan yang super terang buat bisnis Anda. Dengan nguasain konsep dasar soal prediktor dan respons ini, Anda secara otomatis berhenti ngambil keputusan pakai feeling atau tebakan dan mulai ambil keputusan pakai hitungan pasti. Jadi, setelah lihat sendiri betapa powerfulnya alat analitik ini, pertanyaan saya buat Anda adalah, hasil apa yang bakal Anda prediksi pakai data Anda hari ini? Terima kasih banyak ya udah nemenin saya di sesi bedah materi kali ini. Semoga pemahamannya makin tajam, dan sampai jumpa di eksplorasi data kita yang berikutnya. Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah satu konsep akademik yang luar biasa kepake buat dunia bisnis maupun olah data, yaitu analisis regresi linear berganda. Kalau kalian pernah pusing mikirin gimana caranya misahin berbagai faktor yang secara bersamaan bikin profit atau pendapatan perusahaan kalian naik turun, nah kalian ada di tempat yang tepat nih. Kita bahas tuntas sekarang juga. Biar terarah, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari definisi, lalu persamaan umum, lanjut ke studi kasus PT DZH, ngebahas model akhir, ngecek prediksinya, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan. Yuk, langsung aja. Oke, masuk ke bagian 1, definisi. Jadi, apa sih regresi linear berganda itu? Gampangnya gini, ini tuh regresi di mana variasi atau naik turunnya nilai variabel terikat yang kita lambangkan dengan huruf Y dipengaruhi sama lebih dari satu variabel bebas, kayak X1, X2, dan seterusnya. Coba bayangin revenue atau pendapatan perusahaan kalian, kan nggak mungkin tuh naik turun sendiri kayak disulap. Pasti dipengaruhi sama kombinasi banyak faktor secara bersamaan. Misalnya, seberapa besar iklan yang kalian keluarin, dan seberapa banyak diskon yang kalian kasih ke pelanggan.
Lanjut ke bagian 2, persamaan umum. Nah, disinilah keajaiban datanya dimulai. Ini adalah persamaan umum untuk regresi linear berganda. Tujuan utama dari persamaan ini tuh simpel banget sebenarnya. Untuk memprediksi perubahan nilai Y berdasarkan perubahan nilai pada variabel-variabel bebasnya. Biar nggak pusing lihat rumusnya, kita bedah satu-satu komponennya ya. Y itu variabel terikat kita, contohnya revenue. Lalu X1 dan X2 itu variabel bebas kita, sebut aja X1 itu iklan dan X2 itu diskon. Huruf A itu konstanta, semacam nilai awal Y kalau variabel bebasnya 0. Terus ada B1 dan B2, nah ini yang namanya koefisien regresi. Di ujung sana ada E alias error atau gangguan. Maksudnya ini tuh faktor-faktor luar yang ikut ngaruh ke revenue tapi memang nggak kita masukin ke dalam model ini. Kalian harus merhatiin banget bagian koefisien regresi ini, karena ini tuh jantungnya analisis kita. Koefisien B1 ngasih tahu kita seberapa besar kenaikan atau penurunan variabel Y kalau X1 berubah satu-satuan, sementara X2 kita biarin tetap alias konstan. Begitu juga sebaliknya, B2 nunjukin perubahan Y kalau X2 yang berubah satu-satuan, sementara X1 yang tetap. Konsep variabel lain dianggap konstan ini penting banget buat misain seberapa besar efek masing-masing faktor. Sekarang kita masuk ke bagian 3, studi kasus PT DZH. Biar kebayang aplikasinya. Disinilah skenario bisnis kita bermula. Direktur PT DZH pengen tahu persis gimana sih pengaruh iklan dan diskon terhadap revenue perusahaannya. Buat ngejawab ini, beliau ngumpulin data dari 7 cabang perusahaannya. Datanya memuat info lengkap soal iklan, diskon, dan revenue. Tujuan akhirnya cuma 2, ngebentuk model regresi linear berganda dan memperkirakan revenue kalau iklan dan diskon diubah. Oh ya, biar gampang dan rapi, semua angkanya udah disamain satuannya ke dalam jutaan rupiah ya. Lanjut ke bagian 4, model akhir. Kita skip hitungan rumus panjangnya dan langsung lompat ke hasilnya ya. Dari data 7 cabang PT DZH tadi, kita dapat model regresi akhirnya kayak gini. Y sama dengan minus 33,67 ditambah 8,53 dikali X1 ditambah 65 dikali X2. Ini dia model spesifik buat perusahaannya. Terus, apa makna angka-angka itu? Cara bacanya gini. Kalau PT DZH naikin iklan atau X1 sebesar 1 juta rupiah, sementara diskonnya tetap, revenue mereka bakal naik sebesar 8,53 juta rupiah. Tapi kalau diskon alias X2 yang dinaikkan 1 juta rupiah, sementara iklannya yang ditahan tetap, revenue mereka bakal melonjak drastis sampai 65 juta rupiah. Dari interpretasi koefisien ini aja, kita udah bisa memetakan bobot dari setiap keputusan bisnis. Masuk ke bagian 5, prediksi. Di sini kita lihat kekuatan asli dari modelnya. Berbekal model tadi, perusahaan mau memperkirakan revenue ke depannya lewat 3 kondisi. Pertama, gimana kalau iklan dan diskon dinaikkan bersama-sama? Ini yang kita sebut pengaruh simultan. Kedua, gimana kalau cuma iklan aja yang dinaikkan sementara diskon tetap? Dan ketiga, gimana kalau cuma diskon aja yang naik sementara iklan tetap? Nah, 2 kondisi terakhir ini namanya pengaruh parsial. Yuk kita lihat satu-satu. Kita mulai dari kondisi pertama, yaitu peningkatan secara simultan. Anggaplah iklan ditingkatkan jadi 15 juta rupiah, dan diskon juga barengan dinaikkan jadi 0,8 juta rupiah. Pas dimasukkan ke perhitungan, tebak berapa hasilnya. Revenue diprediksi meroket jadi 146 juta rupiah. Jadi jelas, karena kedua variabel dinaikkan bersamaan secara simultan, hasilnya luar biasa tinggi. Sekarang kita cek kondisi parsial yang pertama. Gimana kalau cuma iklannya aja yang dinaikkan jadi 15 juta rupiah, tapi diskonnya ditahan tetap di angka 0,5 juta rupiah? Nah, setelah dihitung pakai persamaan, revenue perusahaan diprediksi berada di angka 126,78 juta rupiah. Mari kita bandingin sama kondisi parsial yang kedua. Di sini kebalikannya, iklan ditahan tetap di angka 11 juta rupiah, tapi diskonnya yang dinaikkan jadi 0,8 juta rupiah. Hasil hitungannya memprediksi kalau kali revenue yang bakal didapat adalah 112,6 juta rupiah. Kita sampai di bagian 6, kesimpulan. Dari semua hasil hitungan tadi, kita bisa ngasih saran yang solid banget buat Direktur PT DZH. Intinya gini, kalau perusahaan punya kemampuan budget untuk meningkatkan iklan dan diskon secara bersama-sama alias simultan, lakukan itu. Itu pilihan paling bagus, karena terbukti memberikan peningkatan revenue yang paling besar. Tapi kenyataannya perusahaan kadang lagi seret budget kan, kalau mereka cuma mampu meningkatkan salah satu faktor aja secara parsial, maka lebih baik memprioritaskan anggaran iklan. Kenapa? Karena berdasarkan data prediksi tadi, pengaruh parsial iklan itu ngasih revenue 126,78 juta rupiah, yang mana jauh lebih besar dampaknya dibanding pengaruh parsial dari menaikkan diskon. Keren banget kan?
Apa yang awalnya cuma kelihatan kayak sekumpulan data acak, ternyata bisa disulap jadi kompas yang ngarahin keputusan finansial secara presisi lewat regresi linear berganda. Nah, sebelum kita akhiri sesi materi ini, saya mau nanya ke kalian. Dengan melihat betapa kuatnya metodologi ini, gimana kira-kira kalian bakal nerapin prinsip efek parsial dan simultan ini buat ngambil keputusan berbasis data di tempat kalian sendiri? Coba dipikir-pikir. Terima kasih sudah belajar bareng di sesi penjelasan hari ini, dan sampai jumpa di analisis data Halo berikutnya. semuanya, pernah nggak sih kalian punya sekumpulan data terus nyoba narik garis lurus di tengah-tengahnya, tapi rasanya kok ada yang kurang pas? Ya, kenyataannya, data di dunia nyata itu nggak selalu bergerak lurus dan rapi. Kadang, data itu melengkung. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebongkar habis tentang regresi model kuadratik. Ini tuh semacam metode penyelamat buat memodelkan data yang emang menolak untuk dibikin lurus. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita bahas konsep regresi kuadratik. Kedua, memahami data contoh. Ketiga, langkah perhitungan. Keempat, visualisasi pakai Excel. Dan terakhir, perbandingan nilai R-square. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, konsep regresi kuadratik. Kita pahami dulu nih dasarnya. Jadi, apa sih sebenarnya model kuadratik itu? Singkatnya, ini adalah salah satu metode regresi nonlinier. Kita pakai metode ini kalau variabel dependen kita, alias angka yang lagi kita coba prediksi, itu naik atau turun, tapi ngebentuk kurva atau parabola pas kita taruh di scatter plot. Bayangin aja kayak lintasan bola yang dilempar ke udara. Nggak lurus kan? Pasti melengkung. Nah, persis kayak gitu bentuk kuadratik. Dan ini dia bintang utama kita. Rumus intinya, Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Coba deh perhatiin bagian paling belakangnya. Kalau kalian tutup bagian CX kuadrat itu, yang kelihatan cuma rumus garis lurus biasa kan? Nah, tambahan komponen CX kuadrat inilah yang jadi keajaibannya. Bagian inilah yang ngasih efek lengkungan, yang bikin garisnya bisa meliuk ngikutin data kita. Lanjut ke bagian 2. Biar lebih kebayang, kita coba pahami data contoh dari studi kasus buku Sujana. Coba lihat, di sini kita punya kumpulan data sebanyak 33 titik. Perhatiin garis lurus regresi linier yang menembus data ini. Kalau kita cek nilai R-square, di atas angkanya 0,8379. Lumayan oke sih sebenarnya. Tapi, coba perhatiin lagi sebaran titik-titik birunya secara visual. Titik-titik di tengah itu ngumpul di atas garis, sementara yang di ujung-ujung malah di bawah garis. Data ini jelas banget melengkung menjauhi si garis lurus. Inilah masalah utama yang bakal kita pecahkan bareng-bareng. Masuk ke bagian 3, langkah perhitungan. Waktunya kita cari tahu nilai persamaannya. Pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana persisnya kita ngubah titik-titik data mentah tadi jadi sebuah kurva matematis yang super presisi? Dari mana coba kita dapat angka untuk A, B, dan C-nya? Jawabannya ada di serangkaian rumus yang disebut persamaan normal ini. Wah, oke, saya tahu ini kelihatannya agak mengintimidasi ya. Ini tuh sistem persamaan yang saling terkait, di mana kita harus masukin jumlah dari X, jumlah dari Y, X kuadrat, X pangkat 3, sampai X pangkat 4. Tapi tenang aja, tujuan dari semua rumus panjang ini murni cuma buat nemuin 3 variabel ajaib kita tadi, si A, B, dan C. Kalau mau diselesaikan secara manual, kita butuh tabel raksasa kayak gini. Dan ini ngasih lihat dengan jelas seberapa banyak perhitungan di balik layar. Bayangin, untuk 33 titik data ini kita harus nguadratin, mangkatin 3, ngalihin satu sama lain, terus ngejumlahin semuanya di baris paling bawah. Nah, total jumlahan di baris bawah inilah yang nantinya kita masukin ke persamaan normal tadi. Tentu aja, mecahin 3 persamaan kompleks ini secara manual bisa ngabisin waktu banget. Di analisis ini, matriks MATLAB dipakai buat ngerjain komputasi beratnya. Tinggal masukin total jumlahan kita ke matriks A dan B, dan aplikasinya langsung ngasih solusi. Nilai A itu minus 1,76111, B-nya 9,4981, dan C adalah minus 0,5467. Jauh lebih efisien kan? Jadi, inti dari semua itu adalah kita sekarang udah punya persamaan khusus kita. Dengan masukin angka-angka tadi, kurva ideal kita didefinisikan sebagai Y topi sama dengan minus 1,7611 ditambah 9,4981X dikurang 0,5467X kuadrat. Persamaan inilah yang bakal ngelukis kurva sempurna di atas data kita. Tapi tunggu dulu. Kita belum selesai. Kita harus ngebuktiin seberapa akurat kurva ini. Buat ngebuktiinnya, kita pakai rumus koefisien korelasi atau biasa disebut R. Ini ibarat papan skor di dunia statistik, buat ngelihat seberapa kuat hubungan model kita dengan data aslinya.
Setelah kita masukin semua angka dari tabel raksasa tadi ke rumus R ini, keluar deh hasilnya. R sama dengan 0,9728. Buat kalian yang udah biasa sama statistik, pasti tahu kalau rentang R antara 0,90 sampai 1,00 itu artinya hubungan yang sangat kuat. Ini bukti nyata kalau kurva baru kita bisa ngelacak data tersebut dengan luar biasa akurat. Oke, bagian 4, visualisasi dengan Excel. Kita coba cara praktisnya. Sebenarnya, cuma butuh 4 langkah super gampang di Excel. Pertama, bikin scatter plot. Kedua, tambahin trend line. Ketiga, pilih polinomial orde 2. Dan keempat, munculin persamaannya. Yuk, kita bedah satu-satu. Langkah pertama, pastinya masukin data ke worksheet kalian. Tinggal blok nilai X dan nilai Y buat ngebangun scatter plot dasarnya. Langkah ini cuma naruh titik-titik biru kita ke atas kanvas putih yang kosong. Nah, ini dia kuncinya. Setelah titik-titiknya muncul, kalian ke tab Design dan pilih Add Chart Element. Di menu format trend line di sebelah kanan, kalian wajib banget pilih polinomial dengan order 2. Kenapa? Karena kalau kalian pilih linear, ya keluarnya garis lurus lagi. Polinomial orde 2 inilah yang ngasih instruksi ke Excel buat pakai rumus kuadratik kita. Terus, ini langkah terakhir yang paling memuaskan. Tinggal centang aja kotak Display Equation on Chart dan Display R-Squared Value on Chart di bagian bawah menu tadi. Boom! Excel bakal otomatis ngitung dan nampilin persamaan sekaligus nilai R-Squared yang sama persis kayak yang udah kita hitung susah payah tadi. Praktis banget kan? Dan kita sampai di bagian 5, perbandingan R-Squared. Mari kita lihat siapa pemenangnya. Coba deh lihat bukti visual yang satu ini. Garis lurus yang warna merah itu adalah percobaan linear kita di awal. Sementara garis lengkung warna hijau yang elegan itu adalah regresi kuadratik yang baru aja kita buat. Di sini kelihatan banget bedanya. Kurva hijau itu dengan mulus memeluk dan ngelewatin hampir setiap titik data biru, sementara si garis lurus merah malah meleset di banyak tempat. Dan ingat, angka nggak pernah bohong. Papan skor akhir kita nunjukin regresi linear dapat R-squared 0,8379, ngelawan regresi kuadratik yang dapat R-squared 0,9728. Dalam dunia pemodelan data, nilai yang lebih tinggi menang telak. Persis seperti kesimpulan dari sumber analisis kita, regresi kuadratik itu jelas lebih baik dan lebih unggul dari regresi linear untuk kasus data ini. Alasannya simpel. Karena nilai R-squared-nya jauh lebih mendekati angka 1 yang sempurna. Keren ya, kita berhasil ngubah model yang awalnya cuma oke, jadi model yang super akurat, cuma dengan membiarkan datanya melengkung secara natural. Jadi itulah kekuatan dari regresi model kuadratik. Pembahasan ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita semua. Lain kali, kalau kalian ngelihat sekumpulan data di kerjaan atau tugas kalian, coba tanyain ke diri sendiri. Apa jangan-jangan kalian lagi maksain sebuah garis lurus ke cerita yang sebenarnya melengkung? Pola nonlinear apa lagi kira-kira yang selama ini bersembunyi di depan mata kita? Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan ini sampai akhir. Sampai jumpa di materi Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah data kita hari ini. Di pembahasan kali ini, kita bakal menjembatani sebuah celah yang lumayan seru nih, yaitu celah antara data mentah, logika matematis, dan sistem energi fisik di dunia nyata. Buat Anda yang mungkin pernah melihat bendungan raksasa, terus mikir, gimana ya cara insinyur memprediksi kekuatan pastinya? Nah, Anda ada di tempat yang tepat. Coba deh pikirin sejenak. Pernah kepikiran gak sih, apakah hubungan antara besarnya debit air sungai dan energi listrik yang dihasilkan sama sebuah PLTA itu selalu lurus-lurus aja? Maksudnya, kalau airnya nambah 2 kali lipat, apa iya listriknya juga persis bertambah 2 kali lipat dalam garis lurus yang rapi? Nah, ini dia nih misteri utama data yang bakal kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Oke, biar nggak penasaran, ini 6 poin yang bakal kita bahas buat membongkar anomali fisik ini. Mulai dari pengantar regresi, terus kita bandingkan linear versus polinomial, lanjut ke studi kasus data PLTA, terus kita bedah prediksi dan galatnya, cari tahu mengapa model polinomial cocok, sampai ke kesimpulan dan manfaat praktisnya. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya, pengantar regresi dan energi listrik, alias dasar-dasar pemodelan datanya. Jadi, mari kita kenalan dulu sama senjata utama kita hari ini, regresi polinomial. Gampangnya gini, regresi polinomial ini ibarat pahlawan matematis yang bakal turun tangan waktu sebuah garis lurus biasa udah nggak memadai lagi buat menangkap realitas. Karena di alam semesta ini kan nggak semua hal bergerak dalam garis lurus ya nggak? Nah, regresi ini memungkinkan kita pakai fungsi kuadratik atau kubik buat melengkungkan garis tersebut biar benar-benar pas sama data di dunia nyata. Sekarang kita masuk ke bagian kedua,
linear versus regresi polinomial. Mari kita lihat perbedaan nyatanya. Nah, biar lebih kebayang, coba lihat kontras visualnya. Yang di sebelah kiri itu regresi linear. Dia cuma pakai variabel asli, persamaannya super simple, dan hasilnya ya garis lurus yang kaku. Tapi coba perhatiin yang di sebelah kanan. Regresi polinomial secara cerdas memasukkan komponen pangkat 2 atau kuadratik. Komponen inilah yang bikin kurvanya melengkung. Jadi kita bisa menangkap akselerasi atau percepatan tersembunyi yang ada di dalam data kita. Lanjut ke bagian ketiga, studi kasus data PLTA. Waktunya kita bawa teori ini ke dunia nyata. Coba deh perhatikan data di tabel ini, dan fokus ke kolom energinya. Waktu debit airnya naik, dari 1 ke 2, lalu ke 3 meter kubik per detik, sadar nggak kalau energi yang dihasilkan itu nggak cuma sekedar naik dengan jarak yang sama? Lihat tuh lompatannya, dari 13,6 ke 27,2, terus tiba-tiba melesat ke 61,1. Output energinya itu berakselerasi, bukan cuma jalan naik biasa. Ini adalah tanda bahaya buat model garis lurus, dan saatnya kurva polinomial beraksi. Masuk ke bagian keempat, membedah prediksi dan galat, mari kita dekonstruksi matematikanya. Nggak usah pusing lihat angka-angkanya, mari kita pecah pelan-pelan pakai metode kuadrat terkecil. Model ini aslinya cuma punya 3 bagian kok. Langkah pertama, itu garis dasar atau konstanta kita waktu nggak ada aliran sama sekali. Langkah kedua, itu dorongan linear biasa dari airnya. Dan langkah ketiga ini bintang utamanya, komponen kuadratik sebesar 1,86 yang mewakili efek percepatan non-linear dari sistem pembangkit kita. Semuanya bekerja bareng secara harmonis. Tapi kan, matematika di atas kertas harus bisa dibuktikan dong. Jadi kita tes nih, dengan memasukkan skenario debit air sebesar 6 meter kubik per detik ke dalam persamaan tadi. Hasilnya, model kita memprediksi angka 83,62 megawatt. Nah, kalau kita asumsikan hasil aktual di lapangan ternyata 86 megawatt, kira-kira seberapa akurat sih tebakan model kita ini? Dan jawabannya ada di angka ini, 2,77%. Luar biasa kan? Galat relatif alias tingkat kesalahannya sangat-sangat rendah. Bayangin aja, kita memprediksi sesuatu yang super kompleks, seperti tekanan turbin dan volume air jutaan liter, tapi tebakan kita melesetnya kurang dari 3%. Artinya, model polinomial ini benar-benar bisa diandalkan banget buat perencanaan energi sungguhan. Belum selesai sampai di situ, dukungan statistiknya makin valid kalau kita lihat nilai R kuadrat ini. 0,995. Bahasa gampangnya, hampir 99,5% variasi energi listrik yang kita amati secara langsung dan sempurna bisa dijelaskan cuma dari perubahan debit air pakai model kurva kita tadi. Untuk ukuran statistik terapan, ini adalah angka yang luar biasa. Apalagi didukung dengan nilai L sebesar 0,993. Sekali lagi, ini benar-benar menegaskan kalau ada korelasi yang nyaris tanpa cacat antara kekuatan dorongan air dan listrik yang menyala di rumah kita. Statistik ini sukses mengukuhkan validitas model kita. Tapi sebelum kita puas, kita harus jawab pertanyaan yang paling penting. Kenapa bisa begini? Nah, ini dia bagian kelima. Mengapa modal polinomial cocok? Kita akan menjembatani matematika dengan fisika. Jawabannya murni ada di hukum alam. Waktu air bertambah, bukan cuma volumenya aja yang membesar. Volume air ekstra itu juga menciptakan tekanan, atau yang di dunia teknik disebut head, yang jauh lebih dahsyat. Tekanan ekstra ini otomatis menghantam turbin dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Jadi airnya lebih banyak, bergeraknya lebih cepat, dan menghantam turbinnya juga lebih keras. Efek fisika yang menumpuk ini pada akhirnya menciptakan ledakan energi nonlinear yang pastinya klop banget sama sifat matematis dari model polinomial kita. Masuk akal banget kan? Kita sampai di bagian terakhir, kesimpulan dan manfaat praktis. Mengapa semua ini sangat penting buat kita? Sangat elegan ya. Melihat gimana persamaan matematika ternyata bisa menggemakan hukum fisika. Analisis statistik semacam ini ngasih para insinyur sebuah kemampuan yang krusial. Berbekal regresi polinomial, mereka jadi bisa bikin estimasi daya yang presisi, merencanakan operasional harian, memprediksi hasil energi bulanan, dan yang terpenting, mengoptimalkan aliran debit air. Mereka jadi tahu persis kapan harus buka tutup pintu air bendungan biar dapat produksi listrik maksimal tapi tetap aman. Nah, semua pembahasan tadi membawa kita ke satu pemikiran yang cukup bikin penasaran di penghujung sesi ini. Kalau statistik sederhana berbasis kuadratik ini aja udah bisa dengan luar biasa menguraikan kerumitan sebuah bendungan PLTA raksasa, kira-kira gimana sains data dan statistik bakal mengoptimalkan masa depan jaringan energi kita yang jauh lebih kompleks nantinya?
seperti panel surya atau turbin angin misalnya. Ini adalah ruang eksplorasi tanpa batas di titik temu antara logika, data, dan kelestarian energi. Terima kasih udah fokus belajar bareng hari ini, dan selalu ingat, teruslah mempertanyakan data di sekitar Anda.